Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afira Wardani dari kelas 1A. Di sini saya ingin mengikuti remedial kalkulus yang UAS. Dan di sini saya ingin menjelaskan soal nomor 1, yaitu poin A, B, C, D. Pertama, poin A, yaitu mencari titik kritis. Titik kritisnya ada titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujungnya sudah kita dapat dari soal, yaitu min 4 sampai dengan 4. Kemudian titik stasionernya, caranya kita turunkan fungsi pertamanya, turunan pertama dari fungsinya, yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena jika kita mencari titik stasionernya, fungsi harus sama dengan 0. Oke. Kemudian kita faktorisasikan, yaitu x tambah 1 x kurang 3, yaitu x tambah 1 sama dengan 0 atau x dikurang 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita sudah dapat titik stasionernya, yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Terus kita taruh di titik kritisnya. Jadi kita sudah dapat titik kritisnya, yaitu min 4 dari titik ujung, min 1 dari titik stasioner, 3 dari titik stasioner, dan 4 dari titik ujung. Selanjutnya itu yang B, menentukan nilai maksimum dan minimum. Caranya kita substitusikan nilai kritisnya ini, dari yang min 4 kita substitusikan ke dalam fungsi ini. Jadi 1/3 dikali min 4 akar 3 dikurang min 4 akar 2 dikurang 3 kali min 4 tambah 4. Nah, jadi min 4 pangkat 3, tadi saya bilangnya akar ya, salah. Min 4 pangkat 3 yaitu min 4 dikali min 4 sama dengan 16 dikali min 4 sama dengan min 64. Jadinya dapat min 64 ini dari min 4 pangkat 3. Kemudian min 4 pangkat 2 sama dengan 16. Selanjutnya 3 kali min 4 sama dengan 12, dan 4 taruh sini. Selanjutnya 1 akar 3 dikali min 64 sama dengan min 64 akar 3 dikurang 16 dan ditambah 16 dari sini. Hasilnya min 64 akar 3. Selanjutnya kita substitusikan lagi yang ininya, min 1 kita substitusikan, yaitu 1/3 kali min 1 akar 3, pangkat 3 dikurang min 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali min 1 tambah 4. Min 1 pangkat 3 tetap min 1. Kemudian min 1 pangkat 2 tetap min 1 tambah 3 tetap tambah 4. Oke, sama dengan min 1 akar 3 tambah 6 sama dengan 17 akar 3. Selanjutnya yang 3 kita substitusikan 3, 1/3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 tambah 4. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Selanjutnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 9 tambah 4. Kemudian kita hasilkan sama dengan min 5. Dan sama x4 juga kita substitusikan. 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurang 4 kuadrat dikurang 3 kali 4 tambah 4. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 16 dari 4 pangkat 2 sama dengan 16.
3 kali 4 12 tambah 4, hasilnya min 8 per 3. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya, yaitu nilai yang paling rendah min 64 per 3, ini menjadi nilai minimum, dan nilai paling tinggi yaitu 17 per 3, ini adalah nilai maksimum. Selanjutnya yang C, kita menentukan monoton naik dan monoton turun. Monoton naik dan monoton turun. Caranya kita menggunakan turunan pertama dari menggunakan turunan pertama, yaitu x kuadrat dikurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini harus sama dengan 0, sama kayak nomor A tadi. Kita faktorisasikan x tambah 1 dan x kurang 3. Nah, ini samakan tadi. Kita sudah dapat intervalnya, titik stasionernya sudah dapat. Jadi kita simulasikan di sini, kita tarik garis min 1 dan 3. Nah, di sini kita sudah dapat intervalnya sudah dapat, yaitu interval min tahingga sampai min 1. Nih, dari min tahingga sini sampai min 1 itu dapat min 2 di sini. Terus min 1 dari min 1 sampai 3, interval min 1 sampai 3 itu dapat 0. Dan dari interval 3 sampai tahingga, dari interval 3 ini sampai tahingga mendapat 4 sini. Selanjutnya kita substitusikan dari yang x sama dengan min 2, kita substitusikan ke dalam fungsi. Nah, jadi dapat min 2 kuadrat dikurang 2 kali min 2 dikurang 3. Nah, kita dapat min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tambah 4 nih, dari 2 kali min 2 4 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi kita dapat hasilnya itu 5. Nah, karena 5 ini lebih dari 0, dia merupakan monoton naik. Nah, kalau lebih dari 0 monoton naik, kalau kurang dari 0 yaitu monoton turun. Selanjutnya kita substitusikan lagi yang dari interval min 1 sampai 3 yaitu 0. Kita substitusikan 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 kurang 3, hasilnya min 3. Nah, karena min 3 ini kurang dari 0, nah min 3 ini merupakan monoton turun. Nah, selanjutnya ada 4, yaitu dari interval 3 sampai dengan tahingga. Kita substitusikan lagi 4-nya. 4 pangkat 2 kurang 2 kali 4 dikurang 3. Hasilnya 4 pangkat 2 yaitu 16. 2 kali 4 yaitu 8 kurang 3. 16 kurang 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, 5 ini lebih dari 0. Nah, ini merupakan monoton naik. Jadi yang monoton naik itu adalah interval min tahingga sampai dengan min 1. Dan interval 3 sampai dengan tahingga. Kemudian monoton turunnya yaitu interval min 1 sampai dengan 3. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan menentukan cekung bawah dan cekung atasnya. Caranya kita turunkan 2 kali fungsinya. Nah, tadi kan udah turunan pertama, kita turunin lagi. Turunan pertama jadi 2x dikurang 2. Ini harus sama dengan 0. Jadi kita dapat x sama dengan 1. Nah, di sini 1 kita simulasikan garis lagi, 1 di sini, dan tahingga ini min tahingga. Nah,
Jadi min tahingga sampai dengan 1 nih, min tahingga di sini set sama sampai dengan 1 yaitu 0. Nah, 0 nih kita substitusikan ke dalam sini nih. Kita substitusikan yaitu 2 kali 0, 0. Kurang 2 ya min 2. Karena min 2 ini kurang dari 0, dia akan menjadi cekung bawah. Karena kurang dari 0 cekung bawah, kalau lebih dari 0 cekung atas. Nah, jadi min 2 ini kurang dari 0, cekung bawah. Selanjutnya X sama dengan 2 ini dapat dari interval 1 sampai dengan tahingga. Interval 1 sampai dengan tahingga. Jadi kita ambil 2. 2 ini kita substitusikan lagi. Ini 2 kita substitusikan jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. Karena 2 ini lebih dari 0, maka ini akan menjadi cekung atas. Jadi cekung atasnya yaitu dari interval 1 sampai dengan tahingga. Cekung bawahnya dari min tahingga sampai dengan 1. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.